Nah, kita akan ngomongin hal yang penting, kita akan ngomongin siklus, tentang halving, tentang bull and bear market. Ini yang banyak orang tidak tahu atau ketika masuk, wah ini kok tiba-tiba turun ya. Padahal udah banyak ya edukasi yang kita kasih ya atau yang teman-teman bisa dapatkan di luar sana. Cuman kalau teman-teman have no idea, nggak ada salahnya teman-teman jangan skip bagian ini. Jadi apa itu mekanisme halving? Halving itu adalah pemotongan ya reward para penambang ya setiap 210.000 blok atau setiap 4 tahun sekali. Jadi tujuannya apa ya untuk mengontrol ya supply Bitcoin dan setiap kali terjadi halving itu selalu terjadi yang namanya supply shock. Dan itu menyebabkan ya Bitcoin itu jauh lebih ya relatif berharga di market ya secara perspektif supply and demand. Itulah mengapa setahun setelah halving dan juga setahun sebelum halving Bitcoin tuh cenderung mengalami kenaikan harga ya. Dan secara historis ya, lonjakan harga itu terjadi 12 sampai 18 bulan ya setelah halving. Jadi teman-teman ya gampang ya kalkulatornya kapan sih beli? Ya setahun sebelum halving. Di hold sampai kapan? Setahunan setelah halving terus jual. Ya, secara teori ya kalau itu selalu benar, ya itu adalah selalu waktu yang terbaik untuk membeli Bitcoin dan so far ya teman-teman the 4-year cycle is still playing out dan memang ya kita sampaikan banyak possibility itu karena halving ini selalu berirama ya teman-teman. Over series period of time. Dari waktu ke waktu. Yang mana puncak yaitu selalu terjadi ya 500-an hari setelah halving. Kemudian 1 tahun kemudian bear market ya sideways terus naik lagi ya setahun sebelum halving. Oke, setahun setelah halving dia juga naik lagi nih ya. Oke, habis itu drop lagi. Oke, ini sebelum halving. Oke, kita lihat setahun sebelumnya itu mengalami kenaikan. Setelah halving setahunnya juga mengalami kenaikan terus turun. Ini seperti siklus ya yang bisa teman-teman baca. Nah, itulah mengapa kalau kita ngomong siklus Bitcoin ya, itu sebelumnya itu bisa ya Bitcoin itu drop sampai 90%, 80%, 70%. Dan selalu ada yang namanya drawdown yang berkurang ya atau diminishing drawdown-nya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tingkat drawdown ya atau dropnya harganya Bitcoin itu makin lama itu makin mengecil. Mengapa bisa terjadi? Karena market cap Bitcoin itu semakin gede, demand itu juga semakin bertambah banyak. Jadi mereka akan berpikir ya ketika Bitcoin itu udah diskon, mereka akan membeli ya para institusi besar ini. Karena market cap-nya pun juga udah gede. Jadi untuk menurunkan harganya secara signifikan ya, itu butuh lebih banyak Bitcoin lagi yang dijual. Dan kalau kita lihat ya, ini top itu polanya selalu berirama dari top-top sebelumnya ya dari 2020, 2017 pattern-nya selalu sama ya market euforia kemudian merasa ya bahwa harga itu akan naik terus dan ketika orang yang berpikir kontrarian waktu itu mereka mungkin akan berpikir ya hal yang lain misalkan mereka akan oke apakah saya harus take profit, rebalancing dan kemudian melihat ya potential upside di aset lain. Oke. Itu hal yang bisa teman-teman perhatikan. Dan memang kita di sini bukan orang yang selalu ngomong tentang bullish ya marketnya. Kita selalu ngomong objektif apa adanya. Nggak ada tendensi, nggak ada maksud apapun. Nggak ada keuntungan. Misalkan kita mengomongkan sesuatu yang sifatnya subjektif atau sesuatu yang tidak apa adanya ya. Jadi kita hanya mengomongkan sesuatu itu sesuai data, fakta, angka yang setiap hari pun juga berubah. Ya kalau kita ngomong 4 bulan yang lalu, ya udah ngomong strategi akhir bull market. Dan sekarang ya Bitcoin dari top udah drop berapa puluh persen. Kemudian saya udah ngomong juga 7 bulan yang lalu, kapan waktunya keluar. Ya ini kalau teman-teman klik ya di videonya, saya ngomong around Oktober ya 2025 itu adalah waktu rebalance yang tepat. Dan ternyata ya irama dari 4-year cycle itu juga membawa kita koreksi ke puluhan persen. Meskipun susah ya untuk mencari potential bottom dan potential top, cuman kita harus respect ya dengan adanya kalender halving dan juga siklus yang selalu berulang. Meskipun waktu itu juga banyak orang yang overly bullish ya dengan 120.000 berpikir ke 200.000 dan lain sebagainya. Cuman saya selalu berpikir lebih hati-hati saya melihat siklus halving, ya siklus 4-year cycle dan oke lah saya nggak apa-apa ya kurangi exposure saya daripada saya lebih ya nggak tenang ya dengan penurunan aset. Oke, kita akan ngomongin faktor apa aja yang bisa menggerakkan harga Bitcoin. Saya udah jelasin ya tentang halving. Saya juga akan menjelaskan ya penggerak Bitcoin. Jadi ada variabel yang mana itu berpengaruh terhadap pergerakan harga, ada juga yang tidak ya. Kadang sifatnya hanya sebagai suatu sentimen. Cuman teman-teman harus melihat beberapa faktor penggerak ya. Pertama memang halving itu masih menjadi sentimen.
Karena apa? Market itu di-drive oleh supply and demand, ya. Berapa banyak barang yang ada, berapa banyak orang yang mau. Dan halving dengan supply shock-nya itu adalah hal yang paling utama. Saya ngomong ini lebih dari 50% variabel dari halving Fourier cycle untuk diperhatikan daripada ya adopsi, kemudian institusi dan lain sebagainya. Karena memang ya adopsi dan juga institusi itu oke, membawa demand, membawa kepercayaan publik yang besar. Cuman kan mereka juga bukan serta-merta orang yang dunia unlimited dan bisa beli terus ya. Siapa sih yang nggak pernah dengar Bitcoin? I think hampir semua orang di dunia ini, meski even ya para bilioner ini juga udah mendengar. Cuman kan mereka berpikir juga, kalau saya beli Bitcoin apa benefitnya untuk saya pribadi? Karena mereka nggak ada ya teman-teman yang mau kehilangan uang. Jadi memang ya integrasi dengan berbagai, kita ngomong elemen, institusi yang ada, itu sifatnya memang positif. Cuman bukan satu-satunya sesuatu yang bisa ya drive harga ini naik berkali-kali lipat. Kemudian ada juga ya kebijakan ekonomi makro, ya inflasi, suku bunga, seberapa longgar uang ini bisa beredar di market. Itu pun juga masih ketiga. Pertama itu masih halving, kedua adopsi, ketiga kebijakan makro. Dan terakhir ya itu adalah volatilitas. Memang ini kaitannya dengan berapa banyak sih orang yang pakai leverage, ya pakai utang buat beli Bitcoin. Itu yang ngedrive marketnya lebih volatile. Cuman pergerakan harganya swing ya crashnya itu juga akan lebih volatile juga. Dan kita ngomongin likuiditas ya memang semua ini dipengaruhi ya oleh liquidity dari central bank. Semakin banyak memang uang yang beredar di market, ya itu memang inflasi juga potensi semakin tinggi. Tapi semakin besar juga chance-nya uang itu di-convert ke kripto dan dibelikan Bitcoin. Ya karena prosesnya kan harus convert dulu ke kripto, convert dulu ke USDT. Baru USDT ini dibelikan Bitcoin. Jadi kalau kita melihat ya di sini memang sempat ya ada penurunan likuiditas yang ada, dan ini terkait juga ya dengan bagaimana Bitcoin ini bisa bergerak. Dan kita akan ngomongin juga tentang M2 ya, ini terkait dengan uang yang ada di tabungan, uang tunai ya, uang giral dan juga uang giro yang ada di market. Karena orang selalu ngomong ya M2 ini bisa mendikte ya Bitcoin bergeraknya kemana. Cuman so far M2 ini naik terus tapi Bitcoinnya masih turun. Nah ini penting ya teman-teman itu juga melihat yang namanya demand. Kalau uang itu bertambah banyak tapi nggak ada yang mau beli Bitcoin, ya apa artinya? Ya ini kan hanya suatu indikator yang melihat seberapa banyak uang yang ada. Cuman uang yang ada banyak ya kalau barangnya itu nggak diminatin orang ya dia nggak akan bisa mengalami namanya kenaikan harga. Oke, jadi harus paham juga ada beberapa hal, dan saya so far ya seorang yang old school dan klasik, dan saya selalu melihat ya pola pergerakan harga itu dari siklus halving yang sejauh ini ya masih benar siklus halving. Jadi kita ngomong sekarang terkait dengan identitas dari pencipta Bitcoin. Semua orang ngomongin Bitcoin, semua negara mau ngadopsi Bitcoin, ya, institusi berebut beli. Cuman ini barang siapa sih? Yang bikin siapa sih? Beda sama perusahaan, emitennya, tahu siapa direksinya, pegang berapa banyak saham. Tapi orang nggak ada yang tahu siapa ini yang bikin Bitcoin. Jadi sampai sekarang memang Satoshi Nakamoto itu belum diketahui. Ya, banyak teori ya, banyak yang aneh juga. Ada yang ngomong alien, ada yang ngomong orang dari masa depan. Cuman nampaknya ini orang ya atau sekelompok orang. Dan beberapa yang dicurigai, ya pertama itu adalah Nick Szabo. Ya, beliau ini adalah American cryptographer, waktu itu mencetuskan BitGold ya sebelum adanya Bitcoin di tahun 90-an. Cuman Nick juga ngomong kalau dia itu bukan Satoshi, ya dia deny. Meskipun ya Elon Musk yakin ya mungkin Nick Szabo ya itu adalah Satoshi-nya. Ada juga Halvini yang mana dia ini bekerja dengan Satoshi ya. Dan beliau ini udah almarhum, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali ya menerima transaksi Bitcoin. Jadi ada chance ya hal ini adalah orang yang tahu siapa Satoshi, seperti apa, cara kerjanya gimana. Karena waktu awal-awal develop Bitcoin ya mereka berdua ini bekerja sama. Entah itu kerjasamanya secara daring atau secara luring, nggak ada yang tahu ya. Mungkin istri beliau ini yang tahu. Dan kemudian ada Craig Wright ya. Ini beliau ini ngeklaim aja. Ya, ngeklaim kalau dia itu penciptanya Bitcoin. Cuman ketika dia disidang ya di pengadilan, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah orang ya di balik Bitcoin. Jadi tidak terbukti benar. Kemudian ada ya
the real yang namanya Satoshi Nakamoto beneran, namanya Dorian Satoshi Nakamoto, dan dia ini juga udah deny ya, nggak ngomong nggak, oke saya ini bukan Satoshi. Cuman anehnya ya beliau ini tinggal satu komplek ya dengan Hal Finney ya. Kalau kita ngomong Hal Finney ini rumahnya ternyata satu komplek. Orang tinggal di komplek yang sama, terus bekerja sama ya. Terus ada namanya Satoshi Nakamoto juga. Nobody knows ya so far. Dan terakhir ya dari HBO dokumentari itu adalah Len Sassaman, tapi kayaknya kecil juga kemungkinan kalau ini juga Satoshi. Dan sampai saat ini ya Satoshi masih belum diketahui ya. Kalau teman-teman lihat memang belum ya, ada tanda-tanda siapa Satoshi ini. Jadi kita harus paham juga ya teman-teman bahwa kadang memang suatu aset itu nggak perlu ya dilihat siapa penciptanya, cuman apa dampaknya yang bisa diberikan ya kepada society ini. Oke, kita akan ngomongin altcoins, yaitu adalah alternatif koin lain selain Bitcoin, dari ICO boom hingga keluarnya DeFi atau Decentralized Finance. Pertama, apa sih altcoin? Ya, altcoin itu adalah alternatif koin. Ini adalah koin lain selain Bitcoin. Jadi kalau teman-teman lihat ada Ethereum, BNB, Solana, Tron, dan lain sebagainya, Hyperliquid, Aster, Lighter, ya itu semua adalah altcoin, alternatif koin. Koin lain selain Bitcoin yang mana dia memiliki utilitas. Kalau Bitcoin, ya ini sifatnya itu tidak memiliki utility. Ya, waktu itu saya udah sering share ke teman-teman. Ya, altcoin pertama Namecoin dan juga Litecoin. Kemudian muncul XRP, Doge, Ethereum, dan lain sebagainya. Yang mana mereka ini memperluas fungsi dari blockchain itu sendiri. Ya, Ethereum memiliki yang namanya smart contract, uang yang bisa diprogram, uang yang mana bisa kita bangun decentralized application di atasnya, ya, di atas jaringan blockchain yang terdesentral, semua transaksi dari aplikasinya bisa kelihatan. Itu muncul ya akibat dari Ethereum. Dan waktu itu karena ada berbagai koin-koin baru ya, karena orang waktu itu kan melihat ya ada gula ada semut. Lihat Bitcoin sukses, lihat Ethereum sukses, akhirnya di tahun 2017 banyak sekali ledakan altcoin dan token baru. Waktu itu regulasi itu belum ketat, jadi orang bebas ya teman-teman. Oke lah saya mau bikin koin, oke lah saya mau issuing koin, bahkan nggak deliver sama sekali. Itu yang menyebabkan ICO boom dan banyak sekali altcoin lahir yang mana utilitasnya nggak ada ya, bahkan scam dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan proyeknya. Dan akhirnya ya teman-teman kalau bisa melihat di tahun 2020-2021 altcoin itu bangkit sekali ya, waktu itu alt season yang gila-gilaan. Kenapa? Karena ada narasi DeFi, ya, NFT, GameFi. Jadi ada bank dibangun di atas jaringan blockchain, ada digital art dibangun di atas jaringan blockchain, kemudian ada game ya yang dibangun di atas jaringan blockchain. Back then itu sangat gila ya, ditambah waktu itu COVID kan banjir likuiditas ya, Bitcoin rally, orang dapat free money-nya dibeliin koin apapun terus naik boom ya, waktu itu memang gila. Ya, jadi kalau saya ngomong perjalanan saya ya bisa 30 juta ya jadi 7 miliar karena waktu itu kondisi marketnya itu sangat memungkinkan untuk saya bisa memperoleh hal tersebut. Ditambah juga eksekusi dan juga luck ya, yang paling berpengaruh. Nah, kalau kita ngomong apa aja sih sebenarnya jenis-jenis altcoin yang ada di dalam ekosistem kripto? Karena kan saya tadi sempat menyinggung ya, ada DeFi, ada GameFi, ada NFT. Jadi apa sih ya altcoin? Nah, sebelum kita ngomong ya jenisnya, teman-teman harus paham perbedaan token dan juga koin ya. Koin itu adalah suatu aset yang natif ya di atas suatu jaringan. Jadi ada jaringan ya, blockchain di atasnya itu dibangun ya suatu koin. Nah, sementara ya token itu dibangun di atas blockchain tertentu. Biasanya memiliki fungsi utilitas tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis token ya. Pertama itu adalah terkait utility token, di mana di sini ya tergantung para pengguna. Ya, ini untuk di-assign untuk apa. Selanjutnya ada governance token ya, kalau teman-teman ini misalkan di platform DeFi mau melakukan suatu voting ya, yes or no, itu biasanya butuh governance token. Kemudian ada security token, ya ini terkait dengan ya regulasi tertentu, kita ngomong jaringan blockchain pun ya juga butuh ya security, butuh jaringan yang aman ya, dan juga kadang mereka in exchange untuk bisa melakukan ya fungsi tertentu, itu juga bikin ya namanya security token. Ada juga exchange token ya, kalau teman-teman ngomong checks tertentu itu selalu issuing ya exchange tokennya. Fungsinya apa ya, kalau untuk diskon dan lain sebagainya ya, kadang untuk teman-teman pakai launchpad-nya itu harus pakai
yang namanya exchange tokennya. Dan kemudian ada token NFT atau game, biasanya teman-teman dapatkan, ya kalau teman-teman mau in-game purchase, mau beli pedang, mau beli kostum di dalamnya, itu bisa ya untuk pakai token NFT atau game. Selanjutnya ada stablecoin, ya ini USDT, USDC, USDE, dan lain sebagainya. Ini digunakan ya teman-teman sebagai exchange saja ya. Kalau teman-teman mau beli aset kripto, itu teman-teman menukarkan fiatnya ke stablecoin, baru stablecoin ini beli aset kripto. Dan terakhir privacy coin, ya ini untuk yang teman-teman mau fokus ke transaksi yang anonim, ya ini bisa pakai yang namanya privacy coin. Meskipun ya ini dilarang juga di beberapa negara. Selanjutnya ada meme coin yang mana harganya kenaikannya didorong oleh komunitas. Biasanya komunitas ini mau lucu-lucuan ya. Mereka ini selalu bikin yang namanya meme coin. Ya, meskipun risikonya di sini ya sangat tinggi sekali. Dan terakhir ya ada platform ya atau infrastruktur coin, biasanya ekosistem dApps ya, decentralized application. Untuk teman-teman ya menggunakan layanannya, teman-teman harus punya koinnya. Kita di sini akan ngomongin fungsi dari altcoin. Apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari altcoin ini ya? Kenapa altcoin ini diciptakan? Karena nggak mungkin suatu alat atau suatu barang yaitu diciptakan tanpa ada fungsi apapun. Nah, pertama kita akan ngomong ya sebagai transfer nilai dan juga pembayaran. Di beberapa negara yang mana di sana ya infrastrukturnya itu jelek, inflasinya tinggi ya di negara-negara di Afrika, yang mana orang kesusahan ya bawa cash, kemudian terbatas juga ya jaringannya. Mereka ini biasanya di luar sana ya itu udah bisa transaksi pakai USDT. Jadi orang beli sepatu ya beli tas itu tinggal scan ya USDT terus habis itu kirim USDT ke jaringan tertentu. Itu udah bisa. 2, smart contract kalau mau bangun aplikasi di atas jaringan blockchain ya. 3, governance kalau mau voting ya. Terakhir untuk staking juga bisa ya. Dan kemudian ada utility khusus, misalkan teman-teman kalau tahu ya narasi decentralized physical infrastructure atau DePIN, di situ teman-teman bisa ya pakai token tertentu untuk bisa dapat akses dari mereka punya fitur ya. Selanjutnya untuk store of value alternatif sekarang udah banyak ya tokenized gold bahkan tokenized stock. Artinya apa? Teman-teman udah bisa beli saham-saham luar seperti Nvidia dan juga Google ya di atas jaringan Solana itu juga udah bisa. Jadi mereka ini meng-recreate ya saham-saham ini untuk dimasukkan ke dalam jaringan blockchain. Ini tentunya akan memberikan persaingan yang luar biasa gede ya ke altcoin. Itulah mengapa ya teman-teman sekarang itu market udah tambah kompetitif. Sebenarnya untuk cross border payment, misalkan saya mau kirim uang ke Kanada dan lain sebagainya, itu juga udah bisa. Dan terakhir tokenize real asset. Ya, saya tadi ngomong tokenize-nya itu stock dan lain sebagainya, cuman real life asset ya. Kalau misalkan kita ngomong properti, kemudian lukisan ya sekarang udah mulai ya di tokenize. Oke, kita akan ngomong ya antara Bitcoin dan altcoin. Ini ada yang namanya rotasi ya, likuiditas dan juga Bitcoin ya dominasinya itu seperti apa dan altcoin itu seperti apa. Nah, kalau kita ngomong ya dominasi Bitcoin dan altcoin itu teman-teman juga bisa ya melihat yang namanya chart Bitcoin dominance. Di situ ditunjukkan ya bagaimana sih dominasi Bitcoin ini melawan aset altcoin. Dan kalau kita ngomong dari 2024 ya Bitcoin dominance tuh memang relatif tinggi. Dan kalau kita lihat harganya Bitcoin tuh naik, tapi total 3 ya atau indikator ya untuk melihat ya aset altcoin lain indeksnya itu mengalami penurunan. Ini menunjukkan apa ya kalau orang nggak terlalu appreciate ya altcoin selama 2 tahun terakhir, mereka lebih appreciate ya kenaikan harga Bitcoin ya daripada altcoin. Itulah mengapa ya fundamental does very matter. Ya mending teman-teman beli ya yang sesuatu lebih inti ya seperti Bitcoin atau Ethereum daripada membeli token yang dibangun di atas jaringan Ethereum. Ya, karena ini kan harusnya ya ini porsinya lebih kecil. Itulah mengapa penting untuk melakukan yang namanya portfolio allocation dan juga portfolio management yang mana nanti di series bootcamp selanjutnya itu akan dijelaskan. Maka dari itu ya teman-teman tanda dari alt season ya ini nanti di series bootcamp selanjutnya akan ditunjukkan ya gimana melihat potential alt season dan lain sebagainya. Itu terjadi ketika Bitcoin dominance ya, atau dominasi Bitcoin itu turun dan juga modalnya ini berpindah ke altcoin. Jadi uang yang di Bitcoin ini akhirnya dipakai ya untuk membeli altcoin sehingga altcoin ini bisa mengalami yang namanya price appreciation. Dan kalau kita ngomong rotasi likuiditas itu selalu terjadi ya dari Bitcoin dulu ke Ethereum, kemudian ke token dan juga koin yang gede lain, baru yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil ini risikonya memang lebih tinggi, tapi upside ya potensialnya juga jauh lebih tinggi karena
market cap-nya masih kecil. Dan kemudian ya di fase-fase yang kita ngomong turun ya market bear seperti saat ini, holding altcoin tuh risikonya sangat tinggi. Jadi untuk jangka panjang memang teman-teman tuh harus lebih ya mendorong Bitcoin ke dalam teman-teman punya portofolio daripada mencoba ya pengen hype dengan altcoin, karena altcoin ini chance-nya kebakar tuh jauh lebih tinggi.